Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meltia Sania dengan NIM 19002066 dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan mata kuliah Manajemen Humas. Di sini saya akan membahas materi mengenai kode etik dan sumber nilai public relation atau humas. Kode etik pada prinsipnya adalah tuntunan profesional yang sangat erat dengan satu kode etik tiap profesi. Jadi profesi apapun ada aturan yang menjadi tuntutan profesionalnya. Kode etik berkaitan dengan prinsip etika yang berlaku untuk semua profesi. Tentu saja prinsip-prinsip etika pada umumnya akan berlaku untuk semua orang. Juga berlaku bagi profesional sejauh mereka adalah manusia. Lebih jauh, kode etik itu juga bisa dianggap sebagai sebuah tanggung jawab, satu prinsip bagi kaum profesional, bahkan seakan-akan tidak harus lagi dikatakan bahwa itu satu treatment yang jelas, aturan main yang jelas. Yang sadar atau tidak sadar, yang suka atau tidak suka akan diikuti, karena sebagaimana diuraikan orang yang profesional, sudah akan dengan sendirinya berarti orang yang bertanggung jawab. Prinsip yang mengatur kode etik misalnya seperti keadilan, bahwa prinsip itu menuntut seseorang orang yang profesional agar menjalankan profesinya secara adil dan tidak merugikan pihak manapun dan tidak pula menyebabkan pihak tertentu, hak dan kepentingan dan pihak tertentu menjadi terabaikan, khususnya orang-orang yang dilayani dalam rangka profesi. Prinsip otonomi lebih merupakan prinsip yang dituntun kalangan profesional terhadap dunia luar yang mereka diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesi. Prinsip berikutnya adalah prinsip integral atau integritas moral yang lebih dalam lagi. Ini berdasarkan pada hakikat ciri-ciri profesi terlihat jelas bahwa orang-orang profesional adalah orang yang punya integritas pribadi atau moral yang memang harus diakui, karena itu mempunyai komitmen pribadi yang menjaga keseluruhan profesinya, nama baiknya dan juga kepentingan orang lain dan masyarakat banyak. Terdapat kaitan antara etika dan citra, karena bagaimanapun dalam public relation, tujuan utamanya adalah menciptakan, membangun, mempertahankan dan memperbaiki citra lembaga atau perusahaan. Pentingnya bagi seorang praktisi humas atau PR memahami etika karena menyangkut profil, menyangkut penampilan dalam rangka menciptakan citra organisasi atau perusahaan, dan itu diembankan ada di tangan mereka. Citra dan penampilan dalam kaitannya dengan etika dan nilai-nilai moral harusnya sudah disadari dan dipermasalahkan sejak lama. Sebenarnya persoalan ini sudah didasari dan sudah dipersoalkan sejak humas atau PR ini dikonseptualisasikan, lebih-lebih setelah didirikannya International Public Relation Association, adalah lembaga yang membawahinya seperti ID atau Ikatan Dokter Indonesia, yang secara internasional PR atau kehumasan ini adalah di IPRA atau International Public Relation Association. IPRA ini yang menurunkan kode etik atau etika moral terhadap kinerja di aktivitas kepiaran secara internasional yang berlaku di dunia dimanapun, dan ini menjadi kode etik yang mau tidak mau dilakukan atau ditaati oleh praktisi PR atau humas yang berada di lembaga perusahaan manapun. IPRA Code of Conduct, yaitu kode etik yang ditetapkan oleh IPRA, profesi yang menaungi kepiaran secara internasional, merupakan kode etik perilaku kehumasan internasional. Diterima dalam konvensinya, di IPRA ini divonis pada
bulan Mei 1961 ada beberapa iktisar atau etik yang muncul dalam IPRA. Yang pertama terkait dengan integritas pribadi dan profesional, yaitu standar moral yang tinggi dan reputasi yang sehat. Ketaatan pada konstitusi dan kode etik etika IPRA. Yang kedua itu perilaku kepada klien dan karyawan. Yaitu yang pertama perlakuan yang ada terhadap klien. Yang kedua itu tidak mewakili kepentingan yang berselisih atau bersaing tanpa persetujuan. Yang ketiga itu menjaga kepercayaan klien dan karyawan. Yang keempat yaitu tidak menerima upah kecuali dari klien atau atasan. Jadi tidak menerima sesuatu dari luar. Itu sebagai bahan untuk tutup mulut, sehingga proses keadilan menjadi bermasalah, kejujuran menjadi terabaikan. Yang kelima yaitu tidak menggunakan metode yang menghina klien. Klien lain meskipun itu adalah lawan dari klien kita. Menjaga kompensasi yang bergantung pada pencapaian suatu hasil tertentu. Yang ketiga itu perilaku terhadap publik di media. Yang pertama yaitu bagaimana seorang praktisi PR yang seharusnya memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang dan dan menjadi tanggung jawab praktisi PR. Yang kedua yaitu tidak merusak integritas media komunikasi. Jadi karena ada kerjasama yang baik, maka integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga media yang harus dijaga dan bentuknya adalah dengan memberikan berita terbaik, berita yang bisa diuji kebenarannya, bukan berita-berita janji yang sebenarnya palsu. Yang ketiga itu tidak menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau menyesatkan, seperti memberikan gambaran yang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani. Yang keempat itu tidak menciptakan atau menggunakan pengorganisasian palsu untuk melayani kepentingan pribadi yang terbuka. Yang keempat itu perilaku dengan teman sejawat. Yang pertama tidak melukai seorang secara sengaja, profesional atau praktik anggota lain yang sejawat dengan kita. Yang kedua tidak berupaya menggantikan anggota lain dalam kliennya. Yang ketiga itu bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik. Iktisar ini dipahami dan diyakini oleh seluruh praktisi PR dari seluruh lembaga atau perusahaan manapun, sehingga menjadi satu kondisi yang memang harus ditaati aturan mainnya yang sebenarnya tertulis, tetapi dalam praktiknya mereka sudah sangat yakin, sudah sangat paham bahwa ini bagian yang harus mereka lewat dan laksanakan. Etika yang sebenarnya dalam kegiatan public relation yaitu seorang praktisi humas atau praktisi PR dari sebuah lembaga, perusahaan atau organisasi seharusnya menguasai etika-etika umum dan etika-etika yang memang secara tidak umum tetapi tertulis atau tidak tertulis, dan itu mau tidak mau harus dipahami. Jadi tidak bisa seorang praktisi humas bergerak semaunya saja. Dan ada pula aturan-aturan etika moral yang mengatur tanpa disadari. Yang pertama itu terkait dengan good communicator for internal yaitu and external public, yaitu praktisi PR adalah komunikator yang baik, media komunikasi yang baik antara lembaga dengan publiknya, dan menjadi mediator dan menjadi kunci untuk ke publik menuju ke pengambil kebijakan di lembaga. Begitu juga sebaliknya, pengambilan kebijakan di lembaga atau perusahaan dengan publik internal dan corongnya di praktisi PR. Yang kedua yaitu tidak terlepas dari faktor kejujuran. Ini menjadi landasan utama apapun kondisi yang ada, apapun permasalahan yang muncul. Yang namanya praktisi PR tidak akan melakukan tindak kebohongan atau yang memunculkan citra sesaat atau
kebohongan. Citra lembaga, citra perusahaan bukan sesuatu yang main-main. Memperbaiki citra yang terlanjur buruk jauh lebih sulit daripada pembentukannya. Sesuatu yang kita sampaikan, kalau tidak jujur akan sangat mudah untuk dibuktikan melalui fakta-fakta lapangan, meskipun dalam waktu yang cukup panjang. Tetapi kita akan ketemu oleh publik atau masyarakat selesai sudah citra yang sudah dibuat tadi. Dan untuk memperbaikinya sulit karena tidak boleh lepas dari faktor integritas atau kejujuran ketika Anda bertugas sebagai seorang praktisi PR ataupun praktisi harus humas di lembaga manapun. Yang ketiga itu memberikan kepada bawahan atau karyawan adanya sense of belonging atau sense of wanted dan sense of responsibility untuk perusahaan. Yang keempat yaitu etika sehari-hari dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan semuanya harus tetap dijaga. Yang kelima yaitu menyimpan informasi-informasi penting kepada anggota dalam kelompok yang berkepentingan. Yang keenam yaitu menghormati prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh yaitu menguasai teknik dan cara penanggulangan kasus-kasus sehingga dapat memberikan keputusan dan pertimbangan serta kebijaksanaan dan persoalan-persoalan. Yang ke-8 yaitu mengenal batas-batas yang berdasarkan pada moralitas dan profesinya. Yang ke-9 yaitu penuh dedikasi dalam profesinya, khususnya dedikasi untuk perusahaan atau lembaga. Yang ke-10 yaitu menaati kode etik public relation. Jadi keseluruhan kode etik yang tertulis itu kemudian di setiap negara mempunyai turunan kode etik yang dikembangkan, justru diturunkan sesuai budaya atau kapasitas masyarakat setempat. Begitu juga dengan di Indonesia, ada kode etik profesi Perhumas Indonesia. Kode etik Perhumas Indonesia dijiwai oleh Pancasila maupun Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagaimana landasan tata kehidupan nasional diilhami oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai landasan tata kehidupan internasional dan dilandasi oleh Deklarasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 sebagai pemersatu bangsa-bangsa Asia Tenggara. Dan dipedomani oleh cita-cita, keinginan dan tekad untuk mengamalkan sikap-sikap dan perilaku kehumasan secara profesional. Para anggota Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas sepakat untuk mematuhi kode etik kehumasan di Indonesia, dan apabila terdapat bukti-bukti di antara mereka dalam menjalankan profesi kehumasan ternyata ada yang melanggarnya, maka hal itu sudah tentu mengakibatkan diberlakukannya tindak organisasi terhadap pelanggarnya. 4 pasal terkait dengan kode etik perhumasan Indonesia yaitu yang pasal pertama mengatur tentang komitmen pribadi. Anggota perhumasan harus yang pertama memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan atau KPR-an. Yang kedua itu berperan secara nyata dan bersungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan Indonesia. Yang ketiga yaitu menumbuh dan mengembangkan hubungan antara warga negara Indonesia yang serasi dan selaras dan terwujudnya persatuan kesatuan bangsa. Pasal kedua itu terkait dengan perilaku terhadap klien atau atasan anggota perhumasan Perhumas Hatus, yaitu yang pertama anggota Perhumas Indonesia harus berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan. Jadi yang disampaikan adalah sebuah kebenaran, sebuah fakta yang dihimpun dalam komunikasi sebagai media antara pimpinan dengan public relation adalah informasi-informasi yang benar dan tidak dibenarkan memberikan informasi-informasi yang hanya opini atau dalam tanda kutip itu tuh merupakan kebohongan. Yang kedua itu tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang
yang bersaingan tanpa persetujuan semua pihak yang terkait. Yang ketiga yaitu menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan manapun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan. Yang keempat, tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat klien atau atasan maupun mantan klien ataupun mantan atasan. Jadi kita tidak boleh melakukan perkataan yang membuat klien atau atasan atau mantan klien atau mantan atasan yang mengakibatkan merendahkan mereka atau membuat mereka sakit hati. Yang kelima yaitu dalam memberi jasa-jasa kepada klien atau atasan, tidak menerima pembayaran komisi atau imbalan dari pihak manapun selain dari klien atau atasan yang telah memperoleh kejelasan yang lengkap. Yang keenam itu tidak akan menyerahkan kepada calon klien atau calon atasan bahwa pembayaran atau imbalan jasa-jasanya harus didasarkan kepada hasil-hasil tertentu atau tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang mengarahkan kepada hal yang serupa. Pasal 3 yaitu terkait dengan perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Anggota Perhumas harus 1. Anggota Perhumas Indonesia harus menjalankan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat. Tidak melibatkan diri dalam tindakan manipulasi, integrasi sarana maupun jalur komunikasi massa. Yang ketiga yaitu anggota Perhumas Indonesia tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan fakta empirik di lapangan atau yang menyesatkan masyarakat sehingga dapat menodai profesi kehumasan. Karena ketidakjujuran berita palsu di awal akan mudah untuk ditemukan faktanya oleh masyarakat. Memperbaiki citra jauh lebih sulit dibandingkan dengan membangun sebuah citra, apalagi citra perusahaan atau lembaga. Yang keempat itu anggota Perhumas Indonesia harus senantiasa membantu menyebarluaskan informasi maupun pengumpulan pendapat atau untuk kepentingan Indonesia, bukan satu kepentingan tapi kepentingan banyak orang. Ketika ingin menjadi praktisi PR atau kehumasan di perusahaan atau lembaga manapun, wawasan harus sangat luas, analisis harus sangat tinggi, kemampuan komunikasi dengan klien, dengan perusahaan, dengan publik internal ataupun eksternal harus sangat mampu atau menekuni atau membimbing dan sangat terbuka untuk mendapatkan experience dari mana saja, karena kita harus bergaul dengan semua lini atau semua link atau semua perusahaan atau semua organisasi, semua level publik, internal atau semua level yang ada di masyarakat. Pasal yang keempat terkait dengan perilaku terhadap teman sejawat. Praktisi kehumasan Indonesia minimal harus melakukan 3 hal, yaitu yang pertama, tidak sengaja merusak dan mencemarkan nama baik atau reputasi atau tindak profesional teman sejawat. Namun bila ada sejawat atau teman yang bersalah karena melakukan tindakan yang tidak etis atau tidak baik, yang melanggar hukum atau yang tidak jujur, termasuk melanggar kode etik kehumasan di Indonesia, maka bukti-bukti wajib yang disampaikan kepada Dewan Kehormatan Perhumas di Indonesia. Yang kedua yaitu praktisi PR atau kehumasan yang ada di Indonesia tidak boleh menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk menggantikan kedudukan teman sejawatnya. Jadi kita bukan untuk mencari potensi saja. Kalau memang sudah ada teman sejawat yang dipercaya, tetapi kita anggap kita lebih baik atau ada catatan buruk terhadap teman sejawat kita ini, yang kita ingin membantu
bukan berarti kita menyodorkan diri untuk mendesak atau untuk menggantikan mereka, karena ada aturan mainnya dan itu bagian dari kinerja masing-masing. Yang ketiga yaitu praktisi kehumasan Indonesia mampu membantu dan bekerja sama dengan teman sejawat siapapun dan dimanapun di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan mematuhi kode etik kehumasan yang ada. Ketika kita menjadi seorang praktisi kehumasan, ternyata secara internasional diturunkan kode etik yang harus dipatuhi oleh IPRA. Jadi IPRA tadi dan di Indonesia ada Perhumas Indonesia yang mengatur kode etik kehumasan atau KPR dan KPR-an, dan itu harus diikuti dari 4 pasal yang telah kita bahas tadi, dan pastinya ada sanksi hukum ketika lari dari kode etik yang dipaparkan oleh Perhumasan Indonesia tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.